Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifal Akil, NIM 115-2200. Pada video saya saat ini, saya ingin membahas tentang analisis framing dan bagaimana praktiknya dalam sebuah media. Sebelum teman-teman mendalami soal framing, buku yang direkomendasikan untuk dibaca berbahasa Indonesia yang membahas tentang framing mungkin bisa dibaca buku analisis framing Erianto yang namanya Konstruksi Ideologi dan Politik Media. Kemudian bisa juga membaca buku karya Alex Sobur, Analisis Teks Media, suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing. Kalau yang pertama buku Arianto khusus membahas analisis framing, teman-teman. Kalau yang kedua ini bukunya Alex Sobur, selain membahas framing, dia adalah analisis wacana dan semiotik. Nah, kembali ke analisis framing. Framing ya kata frame itu. Kata frame merupakan artinya seperti bingkai. Maka framing itu pembingkaian. Bagaimana sih pembingkaian? Contoh gampangnya begini, teman-teman. Bingkai kan artinya seperti jendela sih, teman-teman ya. Kayak jendela. Jadi kalau kita melihat, katakanlah keluar rumah nih, di balik jendela tersebut ada suatu pemandangan, maka yang terlihat oleh mata kita dari jendela itulah yang nanti akan ditangkap dan digambarkan. Oke, dari sini paham, teman-teman? Pandangan kita itu selalu dibatasi oleh bingkai atau jendela. Maka misalnya begini, misalnya ya, yang terlihat dari balik jendela itu adalah sebuah pemandangan atau pepohonan-pepohonan. Ada juga perbukitan yang sangat sekali hijau. Maka penggambarannya atau pemberitaannya kalau itu di media, bahwa pemandangan itu penuh dengan pohon-pohon hijau dan seterusnya. Jadi apa yang terlihat di balik bingkai itu, di balik jendela, itulah biasa digambarkan atau yang ditangkap oleh seseorang, teman-teman. Dalam konteks media, jadi framing adalah bagaimana suatu peristiwa atau suatu kejadian ya, teman-teman, yang digambarkan atau dikemas dalam bingkai. Yaitu tadi framing kan sudah saya jelaskan dari awal, kalau framing itu adalah frame atau bingkai. Nah, saya memberi contoh tadi itu contoh yang mungkin bisa dipahami atau mudah untuk dipahami, teman-teman. Saya ibaratkan bingkai tersebut adalah jendela, dan framing itu ketika kita melihat jendela atau lihat suatu pemandangan di luar jendela itu, kita dibatasi oleh bingkai tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, karena tadi ada proses pembingkaian tadi, maka bisa jadi atau sangat mungkin sebuah peristiwa yang sama itu hasilnya bisa berbeda-beda, teman-teman, dari satu media dengan media yang lain. Tuh ya, mungkin peristiwanya sama, tapi produk beritanya ini berbeda kalau kita gambarkan ke media. Sebab setiap media itu mempunyai punyai kemasan masing-masing, teman-teman. Tapi di sini mungkin faktor framing itu yang pertama bisa karena faktor internal atau kebijakan media, teman-teman. Setiap media kan pasti punya kebijakan masing-masing, dan kebijakan itu nanti akan turun ke dalam produksi media, termasuk teks juga. Di sini nanti framing akan bermain. Juga misalnya rutinitas media, lalu nilai-nilai media juga itu akan berpengaruh terhadap proses pembingkaian sebuah peristiwa. Terus ada juga faktor eksternal. Ya, yang dimaksud itu faktor eksternal misalnya dari kekuatan-kekuatan di luar media itu sendiri. Ini
nggak seberapa tahu, cuman kalau analisis framing dimasukkan ke media itu seperti itu teman-teman. Jadi di sini aku menggabungkan atau membahas soal analisis framing dalam media seperti itu. Jadi kita lanjut. Misalnya kekuatan pengiklan, kalau dari problem eksternal ya teman-teman. Pengiklan itu kan besar juga berpengaruhnya terhadap produksi media. Paling kalau kita analisis dengan analisis media, ekonomi media, kemudian juga kekuatan owner atau pemilik media. Pemilik media ini pasti kan punya pengaruh yang sangat besar. Misalnya, biasanya sih melalui redaktor atau redaksi. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan politik, wah ini teman-teman. Pemilik media yang katakan punya afiliasi terhadap kelompok politik tertentu lah. Seringkali produksi teks medianya itu juga terwarnai. Ini salah satu contoh kalau misal faktor eksternal. Atau juga misalnya pemerintah atau kekuasaan itu juga berpengaruh terhadap sebuah media tersebut. Proses pembingkian sebuah media itu pasti ada teman-teman. Itulah kenapa sebuah peristiwa yang sama hasilnya nanti bakal beda-beda dari mulai media yang pertama sampai dengan media yang lain-lainnya. Itu teman-teman. Jadi setiap media mempunyai pembingkian yang beda-beda. Sekarang bagaimana sih prakteknya atau praktek proses pembingkian isi atau peristiwa dalam sebuah media teman-teman? Sebetulnya ada dua hal sih yang saya tahu. Sederhana mungkin lah. Sederhananya gini. Yang bisa kita tangkap dari proses pembingkian atau framing ini, pertama, framing itu berkaitan dengan seleksi. Yang pertama teman-teman, framing berkaitan dengan seleksi. Terus yang kedua itu framing habis seleksi itu ada penonjolan. Tentu banyak peristiwa setiap hari. Ini kalau kita bahas soal yang seleksi ya. Ada kok peristiwa setiap hari, entah itu berkaitan dengan politik, hukum, ekonomi, bahkan dunia kriminalitas dan lain sebagainya teman-teman. Nah, biasanya sebuah media ini akan mengadakan rapat redaksi untuk menyeleksi kira-kira mana ya yang bisa kita masukkan ke dalam berita. Jadi peristiwa apa yang layak diberitakan itu diseleksi dulu sebelum filter dulu lah teman-teman. Mana yang dipilih mana yang cocok atau mana yang bisa dimasukkan ke berita. Nah, nanti peristiwa itu akan diseleksi, misalnya mana ada satu berita nih, oh ini cocok buat di headline. Itu jadi teman-teman, proses pertama itu adalah seleksi dan itu sangat penting. Jadi di proses pertama itu sudah mulai adanya framing tadi. Jadi ketika sebuah media menyeleksi peristiwa apa yang diberitakan secara langsung, di situ ada framing teman-teman. Karena begini, kenapa kok framing ini masuk di tahap seleksi itu juga? Semisal sebuah berita yang katakanlah berkaitan dengan dunia politik ya, misalnya sebuah peristiwa berkaitan dengan nama baik dari si pemilik media itu tidak akan terpilih teman-teman dari teman-teman redaksi ini tadi. Maka dari itu suatu hal yang berpengaruh atau bisa merugikan media tersebut itu tidak akan masuk dalam tahap seleksi dan tidak akan masuk di dalam berita atau media apapun itu. Maka istilah katanya itu tersingkir secara otomatis kalau semisal dari awal itu satu berita nih bisa merugikan nama pemilik atau perusahaan media tersebut, itu otomatis tersingkir secara langsung.
Jadi gitu teman-teman. Yang pertama framing adalah seleksi. Nanti setelah ada seleksi itu mau ditempatkan kemana? Pastinya di headline. Setelah seleksi, yang kedua itu tadi adalah penonjolan. Apa yang ditonjolkan di sini? Mungkin aspek apa yang mau diangkat oleh media. Ini yang kerap membedakan antara satu media dengan media yang lainnya, teman-teman. Oke, semisal gini, media A bisa jadi dia menonjolkan aspek tertentu dari sebuah peristiwa karena ada kepentingan, misalnya dengan kebijakan medianya atau dengan pemilik medianya. Sedangkan di media B sebaliknya akan menonjolkan aspek yang lain dari peristiwa tersebut. Meskipun itu beritanya sama, tapi dari media A itu dia menonjolkan yang kayak gini, terus yang di media B ini dia beritanya sama, cuman menonjolkannya yang beda. Di sini ini nanti tergantung medianya sih, atau tergantung kebijakan medianya juga. Biasanya sekali lagi yang rawan itu yang berkaitan dengan politik, teman-teman, atau juga dengan nilai-nilai media berkaitan dengan agama itu. Karena kita ya di Indonesia gitu, teman-teman. Mungkin kalau kita tarik mundur, kita bisa melihat soal berita apa ya? Oh, waktu kepulangan Habib Rizik Syihab. Coba perhatikan, teman-teman. Di situ kan ada portal berita-berita yang banyak sekali meng-headline soal berpulangnya si Habib Rizik ini tadi. Jadi di peristiwa yang sama itu tadi, kepulangan Habib Rizik, aspek yang ditonjolkan itu berbeda, teman-teman, antar satu media dengan media yang lain. Contoh framing yang paling sederhana ya, yang gampang ya itu. Jadi kalau semisal teman-teman mau pelajari soal framing, kita setiap hari itu pasti akan ada analisis framing dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari juga. Jadi sebetulnya nanti ada beberapa tool framing yang kita gunakan untuk menganalisis sebuah teks media ini. Tapi kurasa tadi soal pembahasan yang sederhana dari saya atau contoh yang ada di lingkup kita sekitar itu sudah lebih dari cukup dari video saya. Terima kasih, mudah-mudahan tadi bisa dipahami. Mohon maaf barangkali ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam komunikasi. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Karena jam 10 kau isi absensi.